Yang kedua, salam sejahtera Allah semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diremehkan, Pak. Nabi berkata, wahai umatku, kalau engkau tahu siapa sih dari umatku yang paling pelit, kata Nabi, bukan orang yang pelit sedekahnya, bukan. Tapi ketika Nabi itu namanya disebut, kita tidak mau bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ahlu salaf dulu, Pak, para sahabat, para tabi'in itu kalau berbicara tentang Nabi, maka mereka langsung nangis, Pak. Sahabat dahulu ketika berbicara tentang Nabi, mereka langsung taharruk, hatinya itu bergetar. Sampai Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal ketika bermimpi Nabi, langsung Sayyidina Bilal ini dari Habasyah lari, Pak, menuju ke Makkah. Baru mimpi saja ditegur oleh Nabi dalam mimpinya, kenapa engkau tidak mau azan lagi? Bagaimanakah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat gua Hira, membersihkan gua Hira, bahkan yang terjadi di situ jangan sampai ada hewan-hewan yang membahayakan Nabi, hingga sampai kemudian ada satu bolongan yang kecil ditutup dengan kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi dipersilahkan untuk istirahat di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menahan patokan ular itu dalam satu kitab Al-Fawaid dikatakan ular itu pengen melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai gak kuat nahan, kemudian terjatuhlah keringat dari Sayyidina Abu Bakar. Wahai Sayyidina Abu Bakar, kenapa engkau? Apakah engkau kesakitan? Tidak, Rasulullah. Kemudian ternyata melihat menahan daripada patokan ular. Apa itu Sayyidina Abu Bakar? Kemudian didoakan oleh Nabi sembuh. Subhanallah, ini ahwalnya para sahabat, kecintaannya kepada para sahabat, Pak. Sampai para tabi'in itu, Pak, nyari orang yang pernah salaman dengan Nabi. Sampai ada seseorang budak yang tangannya itu kuli, dia keras, pokoknya Masya Allah, itu dicium tangannya tersebut, keberkahan daripada tangan tersebut pernah bersentuhan dengan tangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan dunia ini keberkahan dari Nabi. Maka kalau ada orang sekarang yang mengatakan kita ini kalau cinta Nabi gak boleh berlebihan, kalau ada orang seperti itu termasuk gurur, tipuan. Kita ini cintanya kayak apa? Kita ini gak jelas cinta kita sama Nabi, Pak. Akan mencoba untuk mengkaji tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hubbun Nabi. Karena ini bulan Sya'ban. Sya'ban itu syahrun Nabi. Sya'ban itu adalah bulannya Nabi. Kenapa ini disebut bulannya Nabi? Karena di bulan Sya'ban ini turunlah surah Al-Ahzab. Beliau tadi Ustaz kita membaca surah Al-Ahzab. Yang lebih dikhususkan di dalam surah ini yaitu pada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersama malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Maknanya bagaimana? Ketika Allah mengatakan bersolawat kepada Nabi, maknanya adalah tanzilur rahmah. Tanzilur rahmah ini Allah senantiasa menurunkan rahmat kepada Nabi.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawat salamlah, teruslah sambunglah kamu dengan Nabi, baik lisanmu, baik hatimu, baik seluruh anggota tubuhmu. Ini perintah Allah mutlak, Pak. Jadi para ahli tafsir mengatakan, sehebat-hebatnya rahmatnya Allah kepada Nabi, sehebat-hebat setinggi-tingginya kedudukan Nabi, semua tidak terlepas daripada Allahumma sholli. Apa maknanya? Semua karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Clear sudah? Makanya tauhid seperti ini harus kita kuatkan, Pak. Ada orang yang mengatakan itu orang kalau baca sholawat nariyah khurafat. Khurafat itu melebih-lebihkan atau justru syirik karena menganggap Nabi itu menjadi seseorang yang mampu mengangkat kesulitannya. Bukan. Ada yang mengatakan orang yang membaca suratul Fatihah, al-Fatihi lima ughliq, sholawat yang dapat membuka dari sesuatu yang tertutup, maknanya adalah menjadikan Nabi seperti saingan Allah. Bukan. Justru para ulama ahlu sunnah mengatakan sehebat-hebatnya Nabi, setinggi-tingginya manfaatnya Nabi, itu semua karena keberkahan dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Clear ya? Jadi semua karena rahmat, salam sejahteranya Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau lihat orang Kristen, Pak, dia mengatakan Isa itu nabi katanya. Orang Kristen itu mengatakan Isa itu nabi. Justru ini melawan hujahnya orang Nasrani. Sehebat-hebat nabi kita, sekuat-kuatnya nabi kita, itu tidak terlepas dari Allahumma sholli. Allahumma ya Allah, sholli, sampaikanlah salam sejahteramu, rahmatmu, keselamatanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sholawat, yang dengan keberkahan salam sejahteramu kepada Nabi, maka terurai semua dari problem kita. Loh Pak Ustaz, kenapa kita harus mengatakan Nabi yang punya masalah kita? Betul apa betul? Betul apa betul, Pak? Ini ada orang yang bertanya begitu. Kita kan yang punya masalah, Pak Ustaz. Kita yang punya hajat, kenapa harus dengan Nabi? Dibantah Pak hujah ini dengan 3 hal dalam surah Al-Quran. 1, ma kana Muhammadun aba, bukan, ma kana yu'adzibahum wa anta fihim. Ini pertama. Sekali-kali Allah tidak akan pernah mengazab seseorang yang di situ punya cinta, punya hubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu btaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman. Amanu ini orang yang dalam proses imannya, Pak. Beda dengan mukmin. Maka di surah Al-Mu'min, qad aflahal
mukmin. Sungguh beruntung orang-orang yang sudah beriman. Imannya sudah mantap. Tapi kalau amal ini proses. Kadang imannya banyak turunnya, kadang imannya naik. Ya kayak kita ini. Wahai orang-orang yang beriman yang dalam proses, carilah kamu sewasilah, carilah kamu perantara agar kamu ini kenal dengan Allah, agar kamu ini mendapatkan rahmatnya Allah. Dan wasilah yang terbesar dunia akhirat kita adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah, Pak. Ini mengkanter hujahnya orang yang mengatakan kenapa harus pakai sholawat, yang di situ dikatakan kalau sholawat nariyah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil anqad wa tanfarju bihil qurab, yang dengan sholawat itu akan membuka kesusahan kita, menyingkap segala hajat-hajat kita yang tersembunyi. Ini yang ketiga apa Pak? Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini Pak. Qul, katakanlah wahai Muhammad, untuk engkau sampaikan kepada seluruh hambaku, in kuntum tuhibbunallah, jika mereka cinta beriman kepadaku, fattabi'uni, maka ikutilah kekasihku al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai Allah. Maknanya dicintai apa? Maknanya hajat kita akan dikabulkan Allah, seluruh problematika kita akan diurai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah cinta kepada kita, keberkahan kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Clear kan? Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kenapa kita harus bersolawat yang banyak? Kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi? Mohon maaf Pak Panjenengan, Masya Allah di Halim ini kalau saya dapat undangan itu sering-sering ulang tahun anak saya, Pak Ustadz, Alhamdulillah anak saya sudah 1 tahun, anak saya sudah 2 tahun, anak saya sudah 3 tahun, didoain terus anaknya. Di Halim itu sering saya dapat undangan. Padahal anak kita ini Pak, belum tentu prospeknya itu membawa kebaikan untuk kita, belum tentu. Maknanya saya ngomong belum tentu ini karena tidak ada jaminan dari Allah. Maknanya belum tentu ini kita harus berdoa dulu anak kita ini harus jadi orang yang soleh. Maknanya belum tentu ini kita harus mendidik anak kita, ditempatkan dalam pendidikan yang baik. Tetapi kalau Nabi, kelahirannya pasti membawa kemanfaatan untuk kehidupan kita, dunia akhirat kita. Tetapi kadang kita kalau kelahiran Nabi, kita kadang-kadang lupa. Masya Allah. Maka justru kalau kelahiran Nabi kita harus bersyukur Pak. Kalau bisa panjenengan sekali-kali ngundang anak yatim, Alhamdulillah Pak Ustadz, saya undang anak yatim karena apa? Ini hari kelahiran Nabi, ini bulan kelahiran Nabi. Nabi adalah rahmat untuk kami Pak Ustadz. Nabi diciptakan untuk membawa rahmat seluruh alam ini Pak Ustadz, yang pasti membawa manfaat untuk kami Pak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Difahami belum apa? Kira-kira sudah paham atau belum ini Pak? Bisa dipahami apa belum ini kira-kira? Kalau Nabi itu posturnya kayak apa, dipahami apa atau belum? Kita bisa kenal Allah, keberkahan daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Nabi, kita nggak kenal Allah Pak. Kita nggak kenal sujud.
Maka di dalam satu qasidahnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad berkata, "Laulaka ya zinatal wujudi, ma taba 'aishi wala wujudi, wala tarannamhu fi salati, wala ruku'i wala sujudi. Laulaka ya zinatal wujudi." Wahai Allah, jika bukan karena lahirnya Nabi, ma taba 'aishi wala wujudi, aku tidak akan pernah merasakan lezatnya ibadah kepada Engkau ya Allah. Wala tarannamhu fi salati, begitupun aku tidak pernah merasakan kenikmatan salat ya Allah. Wala ruku'i, begitupun aku tidak pernah merasakan nikmatnya ruku'. Wala sujudi, dan aku tidak pernah merasakan nikmatnya sujud kepada Engkau ya Allah. Subhanallah. Apa wujud yang pertama dari nikmat yang besar ini? Yaitu lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, Pak. Apalagi kita nanti panjenengan, saya perlu sampaikan untuk menghidupkan namanya malam nisfu Sya'ban, Pak. Kalau ada orang yang mengatakan nisfu Sya'ban itu hadisnya dhaif, jangan didengar dah. Jangan didengar. Kalau ada yang mengatakan hadisnya maudhu, jangan didengar. Jangan didengar. Saya ngaji kitab itu, Pak, 14 tahun itu ngaji kitab posisi belajar, Pak. Saya ngaji kitab posisi belajar itu 14 tahun. Perpustakaan yang saya baca itu sebesar masjid ini. 14 tahun itu masih belajar, Pak. 14 tahun, Pak. Bapak kalau ingin tahu disertasi di Mesir, di Al-Azhar Kairo, itu disertasinya itu harus menghafal namanya kitab Alfiyah Ibnu Malik. Di pondok saya, Pak, Alfiyah Ibnu Malik itu tingkat usmo, 1000 bait, Pak. Kitabnya 2, jilidnya 2, 1000 bait harus hafal luar kepala. Harus bisa deskripsikan suatu apa yang dalam kitab itu, dari majas, dari qiyas, dari majmu' bayan, itu di pesantren, Pak. Makanya kalau ada orang mengatakan orang pesantren orang yang kuno, betul, memang betul. Saya di pesantren itu makan aja susah, tapi bukan berarti kita susah makan. Makan dengan apa adanya, kita itu nggak mau ngaji, Pak. Wow, ngaji kita itu malah kenceng. Saya di perguruan tinggi ilmu Al-Quran semester 1 itu sudah jadi asisten dosen, Pak. Nazaruddin Umar itu dulu dosen saya pertama. Saya asistennya. Imam-imam di Istiqlal, di Aktin itu anak buah saya semua, itu murid-murid saya, Pak. 14 tahun saya ngaji. Baru belajar 14 tahun. Sampai sekarang pun masih ngaji saya. Masih baca kitab. Kitab itu nggak pernah saya kitab yang bahasa Indonesia itu nggak pernah, Pak. Kitab itu semua saya itu kuning semua, nggak ada artinya. Kalau orang 14 tahun, Pak. Kalau sekarang di Jakarta ada yang mengatakan ini, aduh, prihatin saya, prihatin. Kalau ada ustadz baru SPDI, baru selesai kuliah, saya tahun 2008 kuliah selesai, Pak. Itu yang namanya Buya Rozi, itu adik kelas saya, jauh dia. Lah kok sekarang mengatakan nisfu Sya'ban, hadisnya mutawatir, hadisnya maqdu'an. Wallah. Kalau perlu di masjid sini hidupkan malam nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali. Fadilahnya insyaallah Yasin yang pertama, oleh Allah akan angkat segala kesusahan kita. Amin. Yasin yang kedua, Allah jadikan malam itu sebagai malam yang Allah jadikan rahmat untuk kita. Amin. Dan Allah berikan kita husnul khotimah. Loh penting, Pak, bulan nisfu Sya'ban ini diangkat amal kita ke atas kok. Serius saya. Amal kita itu diangkat oleh Allah, Pak Ustaz. Diangkat amalan panjenengan sedekah setiap bulan, panjenengan sedekah kepada siapapun, diangkat oleh Allah. Kalau jenengan nggak tahu malam itu, masya Allah, rugi, Pak.
Hidupkan itu malam nisfu Sya'ban. Jangan khawatir. Kalau ada orang yang pengen tahu hujahnya, suruh nemuin saya. Berapa orang Pak dari orang Wahabi, berapa orang-orang yang di Bekasi itu yang pengen tahu hujah-hujah, saya tantang dia satu-satu persatu. Ayo kita ke pesantren saya. Kalau perlu saya ke pesantren kamu. Ini penting saya sampaikan. Karena kita ini sudah dizalimi terus. Kemarin ada yang mengatakan, Pak Ustadz itu, ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu hoax. Ya Allah, nanti kan lama-lama orang itu kan cintanya sama Allah dan Rasul itu berkurang. Ya Allah, akhirnya apa? Cintanya pada dunia. Dunia. Bahaya kalau orang cinta dengan dunia, itu bahaya. Saya memposisikan ngomong seperti ini untuk apa? Untuk mengkabarkan kepada panjenengan, Pak Ustadz, yang ada sana seperti ini itu bukan Ustadz yang maksum, bukan. Kita ini bukan orang maksum, tapi kita ini belajar, punya sanad al-afsah. Makanya kalau perlu nanti kalau Ustadz yang ngajar di sini sekali-kali harus dilihat pondoknya di mana, kuliahnya di mana. Kalau S1-nya S1 di mana, S2-nya di mana, S3-nya di mana. Itu penting, Pak. Takutnya nanti kalau mereka dari mana, gak jelas mana, ngomong macam-macam. Aduh. Ada yang mengatakan itu loh, kalau tainya ayam itu halal katanya, gak najis. Tai ayam gak najis karena ayam itu halal. Ada yang mengatakan seperti itu. Masya Allah. Padahal di dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair maknanya bukan begitu. Maknanya bukan begitu. Nanti kita akan detailkan masalah ini. Nanti kalau lihat panjenengan itu kotoran ayam, kalau kotoran ayam itu di karpet ini, kira-kira Bapak kalau ada kotoran ayam risih apa risih kira-kira? Ada yang mengatakan itu gak najis, Pak. Na'udzubillahi min. Maka ini perlu saya sampaikan. Nanti kalau perlu malam nisfu Sya'ban hidupkan. Okay. Gak usah khawatir. Panjenengan kalau ingin deskripsi masalahnya, hujahnya kayak apa, banyak saya, Pak. Nanti akan saya sampaikan. Jadi gak usah khawatir kalau itu katanya hadis dhaif. Hadis dhaif itu maknanya apa juga kita belum tahu. Masya Allah. Okay. Saya kira demikian para jamaah